Kalau kita naik pesawat, harga tiket lagi murah nih buat kesini gitu. Jadi makanya aku kejar buat kesana dulu gitu. Beda sama Pakor. Kalau Pakor sendiri kan dia memang udah keliling Indonesia gitu. Karena dia memang Hai, selamat sore guys. Kembali ke channel kita, Pakor Makor Channel. Hari ini aku nggak sendirian. Pastinya aku ditemani sama Pakor juga nih yang lagi bikin aku ketawa. Dia tuh yang di belakang layar. Eh, Hari ini mungkin nggak seperti biasanya. Karena kenapa? Biasanya kan kita itu channelnya, maksudnya kontennya tentang review hotel, review makanan, terus juga jalan-jalan gitu. Nah, spesial buat hari ini kita mau sharing session. Nah, sharing session ini temanya mungkin lebih kayak asal muasal Pakor Makor Channel tuh apa sih namanya gitu. Curhat makor kali. Curhat Makor. Pakor jangan berisik di sana, bunyi-bunyi. Kan gini, kenapa namanya Pakor Makor Channel? Karena dulu itu pada saat kita merit, kita baru merit nih tanggal 2 bulan Januari 2021. Jadi pada saat kita merit dan awal-awal itu tuh, nah kita mau kasih nama Pakor Makor untuk panggilan sayangnya. Jadi Pakor itu Papa Kori, kalau Makor Mama Kori. Mungkin alay ya, enggak ya? Kalau harusnya sih enggak alay. Cuma itulah kan setiap pasangan itu dia punya panggilan tersendiri. Bukan bermaksud buat alay, tapi mungkin itu yang bikin mereka nyaman ya. Terus singkat cerita, kita flashback dulu ya. Kenapa kita bisa bertemu sebelumnya? Nah, aku itu tinggal di sini di Kota Padang. Aku kan ngekos karena kan aku asalnya di Bukit Tinggi nih. Aku ngekos, aku kerjanya di Hotel Bumi Minang, Hotel Kiryat Bumi Minang sebagai guest relation officer saat itu. Biasa kita selalu kerja seperti biasanya. Kalau ke tamu kita pasti ramah ya, tapi bukan ramah ke semua pria. Tapi kita ramah sama semua tamu. Pada akhirnya di satu sisi aku pergi meeting nih sama GM aku. Aku pergi meeting ke hotel sebelah. Nah, jadi di hotel itu kita meetingnya itu tentang Car Free Day. Nah, jadi ini nih awalnya kenapa Car Free Day itu baru dimulai di Kota Padang. Nah, aku ikut andil dalam meeting itu, ikut aja tapi nggak ikut nentuin. Terus di sana IO-nya kebetulan itu Pakor, dia IO-nya. Nah, jadi di sana pandangan pertama ya buat aku ketemu Pakor lagi presentasiin untuk Car Free Day ini, teknisnya nanti di lapangannya gimana gitu. Nah, jadi pada saat dia presentasi aku ngerasa ini orang ganteng banget ya gitu. Ganteng banget, terus gayanya juga cool lagi. Nah, coba pas aku lihat di sebelahnya ada cewek gitu. Ini cewek siapa ya? Jangan-jangan pacarnya kali ya gitu. Jadi aku jadi minder gitu, maksudnya oh ini orang udah punya pacar kali ya, ya udah deh. Nah, jadi aku mundur. Aku nggak mau berharap sih, dari dulu aku sama cowok kayak gitu, aku nggak mau berharap lebih karena kan nggak baik juga kan buat pribadi kita ke depannya. Setelah saat itu selesai meeting di hotel tersebut, kita pulang seperti biasa.
Terus keesokan harinya beberapa hari kemudian dia datang lagi, tapi dia datang ke hotel tempat aku kerja, itu di Hotel Bumi Minang ini. Dia datang berdua sama temennya. Waktu itu dia nyariin GM aku, mungkin ngurus buat Car Free Day ini teknisnya atau gimana nya. Nah dia nanyain ke counter, terus aku ini abang yang kemarin ya gitu. Jadi aku ngomongnya dalam hati gitu guys. Terus lama-lama ya yang namanya kita kerja ya kita pastinya profesional, nggak main hati, nggak nanya ini segala macam saat itu. Habis itu waktu berlalu kita ketemu lagi nih. Nah ini pertemuan ketiga ya. Kita ketemu lagi, dia itu minta tolong ngeprint. Mbak saya minta tolong ngeprint dong gitu kan. Berhubung ini orang kita suka juga ya udah boleh saya bantu. Jadi kita dengan ramahnya menawarkan juga untuk membantu gitu. Terus kita bantu buat ngeprintin, ya udah kita kasih ya kayak biasa profesional kerja. Saat itu sih aku nggak mau bercandain ya, karena mungkin lagi males juga sih ngebercandain orang saat itu. Habis itu ya udah mengalir dengan sendirinya. Selesai, kita ketemu lagi nih, pertemuan keempat kita ketemu di acara Car Free Day-nya. Kita ketemu di acara Car Free Day hari Minggu, pada saat itu opening Car Free Day ya. Jadi kita kan sebagai panitia, aku ikut jadi panitia juga di acara Car Free Day itu. Si Pakor ini dia ngasihin kantong plastik gitu ke orang-orang. Yang namanya panitia otomatis kan kalau acara udah mau selesai kita mau mungut sampah nih. Nah si Pakor datang bagi-bagiin kantong plastik, nanti sampahnya buang ke sini ya. Jadi di sana aku ngerasa kayak greget gitu kan, ini orang yang kemarin lagi, aduh ya Allah ketemu lagi gitu kan. Terus habis itu ya ngerasa seneng aja gitu. Tapi nggak berlarut-larut juga sih sampai di situ aja. Habis itu udah pulang seperti biasa, kerja lagi, terus pulang lagi, kerja lagi gitu terus sampai kita ketemu lagi di pertemuan yang kelima. Pertemuan kelima ini Pakor juga sebagai WO di sana, wedding organizer. Nah jadi ada wedding, terus IO-nya yang dipakai IO-nya dia gitu. Terus pas lagi ada acara wedding itu kayaknya hari Kamis deh, aku masih ingat harinya, hari Kamis. Aku ketemu lagi, ini orang kayak yang kemarin deh. Jadi pas dia lewat di depan counter itu, counter reception ya, dia lewat, terus aku bilangnya abang yang kemarin ya gitu. Jadi kita ngomongnya abang yang kemarin ya gitu. Jadi di situ tuh baru pertama kali aku bercandain dia gitu. Tapi ini dulu Apa? Itu festival ini dulu sebenarnya itu pertama kali ketemu yang bukan WO itu. Jadi ada wedding festival day kalau nggak salah di Padang. Nah salah satu WO kita, WO abang waktu itu ikut di dalam festival wedding expo. Nah abang ikut di dalam wedding expo itu. Nah akhirnya kan acara 2 hari itu wedding expo itu di Bumi Minang. Yaudah Pakor sini, jangan Iya, black layar. udah nggak apa-apa. Nah wedding expo itu kan 2 hari. Nah Jadi kita dapat klien pertama di Bumi Minang itu, kalau nggak salah itu si Bang siapa gitu namanya, dia kerja di lupa deh. Oh ya udah Nah ngerti. itu baru Berarti kita saat adain itu, WO-nya, baru adain acaranya di Bumi Minang. Oke, jadi saat itu guys, berarti ya itulah ya, terserah Pakor deh mau yang gimana. Intinya pertemuan yang kelima itu guys, ketemunya pada saat dia lagi handle wedding orang juga di sana di hotel ini. Pas aku ketemu, abang yang kemarin ya katanya. Iya, dia jawab iya gitu. Oh lagi apa bang ini? Oh ya IO di sini, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang oh gitu. Terus lama-lama kita ngobrol, nggak ngobrol lama juga sih, kan maklum ya kita lagi kerja juga, jadi kita ngobrol ya seadanya aja. Nah habis itu ada teman aku iseng gitu. Tapi sebelum dia iseng ini, si Pakor udah mintain nomor telepon aku. Dia bilang gini, boleh minta nomor teleponnya nggak? Dia bilang kayak gitu. Tapi aku kayak jual mahal gitu, sosok jual mahal.
Terus teman aku iseng, dia bilang kayak gini, ini ada brosurnya, ada nomor telepon Bang Kori di sini, dia bilang kayak gitu kan. Tapi aku tetap jual mahal gitu, aku nggak mau ngasih nomor handphone. Aku diam aja, terus aku alihin pertanyaan aku ke yang lain, aku alihkan pembicaraan gitu kan. Terus lama kemudian dia balik lagi. Terus dia numpang ngecas nih ceritanya, numpang ngecas. Habis itu udah dia pergi lagi ke acara wedding tersebut. Terus lama-lama dia datang lagi. Jadi otomatis pada saat dia datang, aku juga bilang, Bang, tadi ada telepon masuk. Aku bilang gitu karena memang ada telepon masuk kan sebelumnya. Terus aku kasih handphonenya. Terus dia bilang gini, Abang nggak mau basa-basi, boleh nggak minta nomor teleponnya? Oh, dia bilang kayak gitu. Terus aku jawabnya gini dong, oh iya boleh boleh. Boleh nih nomor teleponnya, barangkali nanti abang mau stay di Bumi Minang kan, butuh kamar, nanti bisa kontak aku aja. Aku bilang gitu, profesional kan jawabannya. Abis itu udah aku kasih nomor telepon, terus dia miss call, aku simpen, kita juga saling save nomor masing-masing. Habis itu udah dia pergi, tapi dari jauh dia selalu perhatiin, lagi duduk di sofa dia memperhatikan aku lagi kerja gitu. Jadi ngerasa nih orang ngapain sih perhatiin mulu gitu kan. Terus ya udah gitu, sebatas itu aja. Udah jam 4 juga saat itu, udah aku pulang gitu, pulang seperti biasanya. Besoknya aku pulang ke Bukit, pulang ke rumah mama sama temen aku namanya Rani. Kita pulang bareng ke Bukit Tinggi. Habis itu sehari dia nggak ngehubungin aku, nggak ada nge-WA sama sekali. Tapi keesokan harinya itu pun malam hari, pas banget loh malam itu aku juga mau, aku masih di Bukit malam itu, tepat jam berapa ya, jam 10-an deh, jam 10 atau jam 11-an malam. Nah si Pakor nge-WA gitu, dia sopan banget awalnya, nge-WA-nya gini, Assalamualaikum gitu, maaf ganggu ya gitulah. Kalian tau lah orang-orang kalau lagi WA-in awal-awal tuh gimana sih gitu, biasa-biasa kayak gitu. Terus ya udah aku bales. Nah aku bales sekali dua kali aku bales. Nah habis itu nggak aku bales lagi karena udah ngantuk kan, udah jam 11 malam juga. Ya udah aku tinggal tidur gitu. Terus keesokan harinya aku bukan tipe orang yang ibaratnya pagi-pagi langsung lihat handphone, enggak. Aku pagi-pagi ya udah bangun pagi, lihat jam, sholat ini segala macam, udah handphone ditinggal aja. Pas waktu itu lagi libur ya, beda kalau besoknya mau kerja. Jadi pas lagi libur udah aku tinggal handphonenya. Jadi aku bantuin mama di dapur, masak gitu kan. Aku lagi masak, tiba-tiba udah jam 10 pagi, jadi telepon ini bunyi. Siapa nih? Aku samperin dong gitu kan. Ternyata dia, si Pakor yang lagi nelponin gitu. Dia nanya, kok WA abang nggak dibales, kok cuma di read aja, dibilang kayak gitu. So jual mahal banget ya. Jadi gitu ceritanya. Jadi ya aku jawab dong, oh enggak, ini karena kan lagi bantuin orang tua, ini kebetulan lagi di Bukit Tinggi. Nah gitu. Udah sampai di situ kita selalu komunikasi dengan baik. Habis itu aku balik ke Padang lagi, kerja lagi. Nah kita mulai jalan tuh, Pakor mulai ngajakin jalan. Ya dengan seiring berjalannya waktu, kita nggak ada kata-kata buat pacaran yuk, nggak, kita nggak ada buat pacaran saat itu. Karena memang saat itu kita fokus buat ya udah kita berteman, kita deket gitu, ngalir gitu aja. Kalau jodoh ya alhamdulillah kita bersatu, kalau enggak ya udah gitu. Ya udah sepanjang itu kita jalan terus kita nyaman satu sama lain, alhamdulillah. Sampai setahun ya Pak ya. Iya. 1 tahunan kita deket. Iya, setahun kan, soalnya 2020 awal. Iya, 1 tahun kita deket. Habis itu si Pakor ngelamar ceritanya. Dia ngelamar itu pada saat dia balik di Jakarta. Dia balik dari Jakarta habis perjalanan bisnis kan. Dia langsung
hari itu nyampe di Padang ya Pak ya. Misalnya hari ini nih nyampe di Padang, malamnya kita jalan, kita ketemu. Nah di situ Pak Kor bilang, will you marry me gitu. Nggak ada pakai bahasa Inggris. Iya sih nggak bahasa Inggris, cuma kan ya mau nggak nikah sama abang gitu bahasanya. Ya aku sih jawab saat itu ya I say yes gitu, karena memang inti buat melanjutkan ke jenjang yang lebih serius itu kan kenyamanan gitu. Karena aku pernah sepupu aku bilang gitu, ketika kita menemukan orang yang tepat, ibaratnya nih maupun dia ngupil, maupun dia garuk kepala atau ngapain lah di depan orang rame, dan itu nggak bikin lo ilfeel, ya lo harus terima orang itu. Berarti kan tandanya kita nyaman. Dia bilang kayak gitu, sepupu aku bilang kayak gitu. Ya aku ingat kata-kata sepupu aku yang begitu, dan aku ngerasa saat itu memang Pak Kor ini mau ngupil atau mau apa, aku nggak mempermasalahkan, aku nggak ilfeel gitu. Ya udah, aku dengan percaya diri bilang yes I will. Aku bilang gitu ya, aku mau gitu. Ya udah, kita saling ngomong ke orang tua masing-masing. Pak Kor juga ngomong sama orang tuanya, aku juga ngomong sama orang tua aku. Alhamdulillah hubungan kita direstuin gitu. Hubungan kita direstuin. Gak lama kemudian mungkin pada saat itu Pak Kor ini bilangnya bulan ini gitu. Terus 2 bulan, nggak sampai 2 bulan nih, 1,5 bulan deh, dia langsung datang ini buat minta ngelamar gitu. Jadi kita tuh nikahnya kenal, maksudnya November ya Pak ya. Dia bilang itu awal November, dan kita nikah marriage-nya Januari gitu. Karena memang Pak Kor ini tipe orang yang dia tuh nggak mau nunggu lama-lama. Dia kalau misalnya dia bilang mau sekarang, ya udah kita langsung gitu kan. Beda dengan beberapa orang kebanyakan yang dimana nikah yuk nikah gitu, tapi tunggu dulu persiapan 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan kemudian ya. Kalau Pak Kor ini bukan tipe orang kayak gitu. Dia kalau ngajakin nikah, ya udah bulan depan atau enggak bulan depannya lagi kita nikah gitu. Jadi waktu untuk mempersiapkan kita buat perhelatan itu nggak lama, cuma bentaran doang gitu. Tapi itulah kuasanya Allah. Allah memberikan kita jalan yang seperti itu gitu. Alhamdulillah. Terus habis itu kita nikah tanggal 2 Januari 2021 ya, tahun ini kita married. Marriednya itu acaranya ada di rumah aku sendiri di Bukit Tinggi. Terus tapi sebelumnya di Padang, di tempat Pak Kor, kita memang ada doa dulu sebelumnya. Ada acara khusus juga di Padang sebelum di Bukit Tinggi. Nah habis itu ya lumayan ribet sih kalau kita nikah beda kota ya. Jadi kadang orang tua aku yang di Bukit Tinggi ada adat yang kita pakai, otomatis kan kalau misalnya kita mau anterin kayak seseran, bukan seseran sih, kita mau anterin makanan apa gitu namanya, jadi kita harus ke Padang. Pak Kor juga kayak gitu. Besok acara buat nikah, malam ini Pak Kor udah sibuk gitu. Dia sampai berangkat dari Padang itu udah pukul 5 subuh. Jadi subuh-subuh dia berangkat dari Padang. Beberapa mobil, ada 8 mobil atau 9 mobil deh waktu itu. Dia bawa mobil, ada 9 mobil sama keluarga besarnya, bawa seseran juga, langsung deh ke Bukit Tinggi gitu, ke tempat aku. Nah pada saat acara, kebetulan mungkin agak greget dikit nih pada saat acara pas pernikahan itu gitu. Maksudnya gini, Pak Kor itu dari Padang udah nyampe di lokasi deket rumah aku gitu. Cuma yang akunya masih didandanin gitu, masih sibuk sama dandan, karena kan memang waktu itu yang make upin aku juga agak sedikit terlambat ya datangnya ke rumah. Mungkin karena
make up artisnya itu dari Padang juga, jadi mereka dari Padang subuh ke Bukit Tinggi gitu tempat aku gitu. Jadi kita memang vendor yang kita pakai ini memang jauh-jauh semua dari kota Padang juga salah satunya. Jadi sempat agak melor waktu itu waktunya, agak molor waktunya kan, agak molor waktunya. Jadi Pak Kor ini sama keluarganya, kok lama banget sih gini gitu segala macam, kok kita masih ini bla 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 gitu. Sementara kan udah jauh dari Padang, nyampe di Bukit Tinggi tempat aku kok agak didiemin dikit gitu karena molor itu. Nah jadi abis itu karena koordinasinya juga kurang, karena di sana itu aku bukan nggak punya ini sih buat koordinasi, karena rata-rata keluarga aku sibuk di dapur. Jadi untuk orang yang mengorganize ini semua tuh nggak ada. Jadi udah si Pak Kor ini udah sibuk nih, barulah habis itu abang aku datang, abang kandung aku, barulah di situ mereka koordinasi satu sama lain. Jadi memang agak sedikit molor, tapi alhamdulillah pada saat ijab kabulnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah di situ. Itu sih kalau untuk pernikahan ya, beda kota, jadi memang agak sedikit molor waktunya, karena kan kita juga nggak tahu ya, kadang di saat acara itu bisa aja terjadi miss. Nah jadi nanti buat kalian yang mau merit, nah harus dimateng-matengin tuh, harus ada plan A, plan B, plan C gitu, semuanya harus lengkap deh pokoknya. Habis itu singkat cerita, alhamdulillah bulan apa ya, kita rencana bikin YouTube tuh Pak, bulan enggak pas kita yang bulan Mei ya. honeymoon pertama itu kan udah Enggak, mulai itu. honeymoon pertama kita belum mulai Udah di videoin ini, doang sih. cuma bikin video doang sih. Cuma dari aku pribadi 1 tahun sebelumnya aku udah udah create untuk YouTube sendiri gitu, tapi kan masih nama aku nih awalnya Alfa Yulia gitu kan. Nah kebetulan kita udah married, kita udah pergi honeymoon juga ke sana ya, tempat-tempat yang deket-deket dulu aja gitu, karena kan lagi corona juga ya, jadi susah buat pergi jauh keluar kota. Nah di saat itu kebetulan kita punya hobi yang sama, kita juga punya hobi yang sama, kita juga suka hal yang sama, itu deh alhamdulillah kita klop gitu. Nah jadi makanya aku pribadi aku mutusin gitu, kita bikin YouTube channel yuk gitu. Karena aku ngerasa, aku tuh yakin aku bisa sukses di salah satu digital marketing ini gitu. Aku bisa sukses dan kita bisa bakalan dapat banyak pemasukan ataupun apanya lah gitu kan. Ya udah kita lanjutin bikin YouTube-nya. Kebetulan karena kita juga suka jalan-jalan, ya udah kita pergi bareng, kita liput. Berawal dari handphone buluk dulu. Nih kameranya kita dulu pakai handphone dulu. Karena waktu itu kita punya kamera itu udah rusak, jadi nggak bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama gitu. Pakai handphone biasa dulu aja. Habis itu lama-lama kita upgrade, kita pakai handphone. Alhamdulillah kita dapat rezeki beli iPhone gitu. Pak Korea dapat rezeki beli iPhone. Jadi kalau pakai kamera iPhone kan lumayan cukup bagus ya daripada kamera aku yang sebelumnya gitu. Gitu sih sampai sekarang. Sampai sekarang ini ya udah kita tetap lanjutin semuanya, kita jalan semuanya gitu. Nah pembahasan lainnya, saat itu kan aku masih kerja di Hotel Bumi Minang. Nah jadi pada saat aku udah selesai married sama Pak Kor, kita comeback ke Padang lagi, Pak Kor mulai aktivitasnya lagi, dan aku pun juga mulai aktivitas aku juga, aku kerja gitu. Dan alhamdulillah, yang biasanya orang kan kalau kerja hotel ini kan ada shift-shiftan. Nah alhamdulillah saat itu aku kerjanya pagi terus, jadi aku masuk jam 8 terus, pulangnya jam 4 gitu. Paling nanti kan loyalitas 1 jam atau 2 jam gitu, tergantung sikon sih. Terus hari berganti aku masuknya 51 masuk 5 hari, libur sehari. Cuma waktu itu karena masih corona, jadi
kita masuknya tuh ada potongannya, jadi masuknya 15 hari itu waktu itu pas lagi corona. Udah mulai corona kan di saat itu, udah maksudnya mulai meningkat kan, jadi orang pun, tamu yang datang ke hotel pun nggak begitu rame gitu. Nah disitulah aku kerjanya, jadi berhubungan aku liburnya lama, nah di situ kesempatan kita buat video gitu. Jadi kemana kita pergi kita selipin untuk bikin video gitu, kita bikin video karena kita memang suka, dan aku pribadi pun aku juga suka video gitu. Aku suka bikin video, aku suka edit video, dan Pakur juga kadang dia suka kasih konsep begini begitu gitu. Ya maklum lah ya IO. Terus kita kerja, intinya kita kerja sama tuh di situ, kita kerja bareng, kita kompak bareng, kita punya tujuan dan kita harus capai tujuan itu bareng-bareng gitu. Karena kan untuk mencapai tujuan itu nggak mungkin sendiri-sendiri ya guys, karena kita memang harus satu visi dan satu misi biar kita bisa mewujudkan itu. Nah sampai pada akhirnya kemarin ini aku kerja di Bumi Minang itu dari tahun 2018. Aku mulai kerja di sana itu tanggal 21 bulan Oktober. Maklum kalau kita di hotel, aku fresh graduate ya, jadi pada saat aku pada saat aku tamat kuliah, alhamdulillah nggak nyampe 1 bulan nganggur, aku langsung dapat kerja. Nah, awalnya ini ceritanya aku dapat kerja ada di 2 tempat. Yang pertama Ascott International, dan yang kedua Bumi Minang. Kalau Hotel Ascott kan ada di Jakarta ya, nah kalau Bumi Minang ada di Kota Padang. Nah pada saat itu ya yang namanya aku pribadi kan baru fresh graduate, aku nggak pegang duit banyak gitu, karena dari dulu itu aku punya duit udah beliin baju, punya duit beliin barang ini segala macam gitu, jadi habis gitu aja. Nah jadi pada saat aku diterima ada satu di Jakarta, satu di Padang ini, aku sebenarnya maunya ke Jakarta, aku nggak mau di Padang gitu. Karena dari dulu aku tuh punya prinsip, ketika aku misalnya SD, SMP oke, cukup di kampung gitu atau di Bukit Tinggi. Nah abis SMP aku masuk SMK. Nah SMK aku dapatnya di kota Bukit Tinggi, di kotanya. Habis SMK alhamdulillah dapat kuliah. Nah aku kalau mau kuliah aku nggak mau di Bukit Tinggi, aku maunya di luar kota lagi gitu. Ngomong aku ke diri sendiri kayak gitu. Alhamdulillah aku kesampaian, aku kuliahnya di Universitas Negeri Padang, di kota Padang. Nah pada saat magang kan kita kalau aku kebetulan jurusan perhotelan. Nah, kalau kita magang itu kan ada 2 kali magang. Pertama itu magangnya aku di Medan. Aku magang di hotel JW Marriott Hotel Medan. Nah itu pertama kali aku magang. Nah aku udah dapat tuh, alhamdulillah dapat di kota Medan. Habis itu aku kan juga sempet tuh ditawarin buat DW, juga pernah ditawarin untuk kerja di Marriott juga saat itu. Karena alhamdulillah aku juga tipe orang yang pekerja keras dan aku orang yang bertanggung jawab. Aku ditawarin gitu buat kerja di sana juga gitu. Tapi berhubung kuliah aku belum kelar, nah aku nggak mau sia-siain itu gitu. Karena aku tahu orang tua aku udah susah payah buat sekolahin sampai kuliah. Takutnya kalau misalnya aku ambil kerjaan, takutnya kuliah aku nggak selesai gitu. Jadi ya udah aku skip dulu. Aku nggak mau terima dulu. Paling nanti nanti deh after aku selesai kuliah gitu kan. Singkat cerita, selesai magang di sana, aku lanjut lagi pada semester 7 aku magang lagi di hotel. Nah udah dapet Marriott Medan, aku nggak mau downgrade, aku maunya upgrade gitu. Ataupun kalau nggak ya udah kita sejajar gitu. Aku nggak mau di Padang, aku nggak mau di Bukit Tinggi magangnya gitu. Alhamdulillah aku bisa wujudin, aku bisa mencapai, aku magangnya di JW Marriott Jakarta. Nah, jadi kan setara ya, sama-sama Marriott, cuma beda kota doang. Awalnya kan ambilnya Ritz-Carlton, tapi kalau karena kuotanya penuh, ya udah aku dapatnya Marriott. It's okay, nggak apa-apa saat itu. Aku di sana juga magang ya, intinya tuh
kalau kita magang di hotel bintang 5 ini guys, kita itu statusnya aja training, statusnya doang, tapi kan kita kerja juga seperti karyawan. Nah itu yang aku suka gitu, bekerja layaknya karyawan, kita handle tamu juga segala macamnya, pokoknya pengalaman yang sangat berharga gitu magang di hotel besar kayak gitu. Terus aku juga sempat ditawarin juga di sana kerja buat daily worker juga awalnya, tapi karena waktunya nggak pas juga, sama aku juga belum selesai kuliah, ya udah aku nggak ambil dulu gitu. Nggak ambil dulu karena takut kan kuliahnya nanti nggak selesai. Terus habis itu aku menyelesaikan kuliahku gitu, alhamdulillah selesai tamat 2018 bulan September. Nah disitulah di bulan Oktober aku bukan bulan Oktober sih, maksudnya selesai aku wisuda, aku udah mulai apply, udah banyak tuh apply ke hotel-hotel maupun di luar kota, di Jakarta, di Bandung, semuanya aku apply. Alhamdulillah ada juga tuh yang nyangkut satu di Jakarta juga, tapi aku harus interview ke sana gitu kan, dari Bukit Tinggi ke Jakarta kan jauh ya, jadi kita harus naik pesawat dulu. Saat itu aku nggak ada biaya gitu, mau minta ke orang tua pun aku nggak mau saat itu, karena dari dulu aku memang nggak mau buat orang tua aku susah, meskipun mereka mampu untuk biaya, tapi aku nggak mau gitu, aku nggak mau bergantung, karena aku ingin dari dulu itu memang mau mandiri gitu. Karena interviewnya harus di Jakarta, ya udah aku skip dulu, aku nggak mau dulu ngambil, ya udah deh aku coba apply yang lain lagi, mana tahu ada yang bisa interviewnya via online gitu. Alhamdulillah saat itu aku dapat Ascot Internasional, alhamdulillah aku juga ada kenalan di sana gitu. Terus aku ada kenalan, aku kirim CV aku, dan alhamdulillah udah mau interview sama user nih, udah yang di HRD sama yang ininya udah setuju gitu, udah mau terima aku gitu, tapi tinggal interview terakhir deh. Sebenarnya aku udah dijanjiin juga kan saat itu, tapi di satu sisi aku juga diterima di Hotel Bumi Minang ini di Kota Padang. Terus orang tua aku bilangnya gini, Alfa diterima, ada Jakarta sama ada Padang, Jakarta no, Padang yes. Nah bingung kan, jadi ketika orang tua kita bilang Jakarta no, Padang yes, itu bagi aku itu hal yang membuat aku dilema banget gitu, karena aku nggak mungkin menentang orang tua aku sendiri gitu, karena kan ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Nah aku itu prinsip aku itu dari dulu aku pegang erat, prinsip itu gitu. Jadi habis itu bukan prinsip ya kata orang sih kan memang kayak gitu, jadi aku nggak mau melanggar hal itu. Jadi ya udah gitu, aku pergi ke Padang buat buat tanda tangan, bukan tanda tangan sih, maksudnya buat memberikan kepastian kalau aku itu diterima di sana dan kapan mulai kerjanya gitu. Terus aku mulai di sana itu 21 Oktober 2018. Memang awalnya aku ngerasa nggak terima gitu, hati yang paling dalam ini nggak terima, kok lo kayak gini sih kerja, maksudnya kenapa sih ngambil yang di Kota Padang gitu. Karena kan memang dari dulu prinsip aku itu maunya upgrade terus gitu, upgrade, kalau bintang 5 ya udah bintang 5 setara gitu, jangan downgrade lagi. Nah ini memang sangat bertolak belakang sama aku gitu, sama batin aku, tapi ya udah gitu, karena orang tua aku redonya aku di Padang, ya udah aku terima gitu. Awalnya memang aku nggak suka gitu, sebenarnya aku nggak terima gitu, cuma lama-lama alhamdulillah saat itu aku punya pimpinan atau manajer aku saat itu orangnya baik gitu, selalu kasih aku advice begini dan begitu gitu. Ibaratnya dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung gitu. Jadi aku udah mulai sebulan 2 bulan aku udah mulai menerima kalau takdir aku tuh memang kerjanya di sini gitu.
perlahan aku mulai terima, dan perlahan juga aku bisa hati aku bisa berdamai dengan diri aku sendiri gitu. Jadi aku berdamai dengan diriku sendiri, lama-lama udah aku seneng, aku bahagia gitu. Apalagi di sana di Bumi Minang ini aku juga punya tim yang solid, alhamdulillah, seperti keluarga gitu. Orang-orangnya memang kekeluargaan banget gitu. Jarang kan aku temuin tempat kerja yang begini gitu. Nggak semua orang yang dapat merasakan kenyamanan gitu kan. Ya udah aku sampai kemarin aku kerjanya terakhir 10 Oktober. Nah, aku masuknya Oktober, aku keluarnya resignnya Oktober lagi gitu. Karena memang guys, karena kebetulan COVID juga kan, jadi kan di sana di mana-mana deh gaji kita kan juga ada dipotong segala macemnya gitu. Cuma ya udah, di satu sisi aku memang mau upgrade ilmu juga gitu, karena kan pengalaman kerja aku yang benar-benar habis tamat kuliah itu kan baru di Bumi Minang aja sebagai Guest Relation Officer. Dan alhamdulillah pada saat aku udah mau resign, aku udah diangkat sebagai FO Supervisor, Front Office Supervisor gitu. Jadi aku lulus dengan jabatan FO Supervisor gitu. Karena memang GM aku yang baru ini, beliau orangnya memang appreciate banget, selalu mengapresiasi karyawan itu. Karena memang kan aku dari dulu memang udah dijanjiin juga sebelumnya, tapi karena berhubung ada COVID ya, pandemi ini, makanya dipending dulu, dan akhirnya aku bisa mendapatkannya juga gitu, meskipun udah nggak di sana lagi. Tapi aku bahagia, aku dapat pengalaman yang sangat berharga di sana. Aku punya leader, dan di bawah leader tuh ada aku sebagai FO supervisornya. Di sana aku belajar banyak hal, cara komunikasi sama tamu, sama internal ataupun eksternal gitu, cara menyelesaikan permasalahan gimana. Sampai pada akhirnya kita lanjut lagi ya, Oktober ini alhamdulillah aku diterima di Hotel Santika Premier Padang. Aku sebagai jadi nanti buat kalian yang mau liburan ke Kota Padang, jangan lupa untuk nginep di Hotel Santika Premier Padang ya. Jadi promosi nih, gak apa-apa. Jadi gitu. Singkat cerita perjalanan aku sama Pakor, alhamdulillah. Intinya gini sih, aku mungkin bukan orang yang berpengalaman banget di bidang A, B, C ataupun D, ataupun di aku juga belum punya pengalaman hidup yang begitu banyak gitu. Tapi aku sharing gimana caranya kita tuh tetap kompak satu sama lain gitu. Kompak dalam artian apapun yang terjadi, ibarat kita dalam rumah tangga ya, pasti akan banyak kerikil-kerikilnya gitu. Tinggal kita menyikapinya gimana. Meskipun kita satu visi satu misi, meskipun kita udah punya hobi yang sama gitu, meskipun kita menyukai hal yang sama gitu, tapi pasti ketika kita ada sedikit permasalahan itu pasti ada, kerikil-kerikil itu pasti ada gitu. Cuma tinggal kita menyikapinya gimana. Intinya kita saling sama-sama aja. Aku juga bukan orang yang terlalu gimana ya, dewasa banget, enggak juga gitu. Cuma kan kita belajar terus biar nggak ngulang kesalahan yang sama gitu. Begitupun dalam dunia pekerjaan. Aku jujur di dalam dunia pekerjaan kadang aku juga suka ngerasa kok orang nih tatapannya gini ya, kok mereka sikapnya gini ya. Jadi aku kadang juga suka overthinking loh guys, suka overthinking kayak gitu. Bagus sih sebenarnya, tapi maksudnya kalau berlebihan kan nggak bagus juga gitu. Artinya kan kita peka, tapi kalau terlalu baperan banget kan nggak baik juga untuk hubungan kita dengan rekan kerja, juga nggak baik sebenarnya. Itulah yang aku lagi pelajarin dan tetap kontrol dari sekarang. Ya yang namanya hidup ya, kita kan juga harus saling tetap kita harus tetap
belajar terus, belajar sama orang-orang terdekat kita. Nah, alhamdulillah tuh aku punya suami yang lulusan komunikasi gitu. Pakor kan orangnya lulusan komunikasi ya. Jadi kita tuh sering sharing bareng. Kadang kita juga sering cekcok beda pendapat, itu pasti ada gitu. Tapi intinya tetap sama, kembali lagi ke visi dan misi kita itu apa. Itu sih dari aku. Terus juga kemarin ada teman aku juga yang nanya, gimana sih cara kamu ngadapin stres gitu. Karena kan jujur kamu itu tipe orang yang suka kepikiran juga gitu. Jujur aku memang orangnya tipe kepikiran guys orangnya. Jadi ya yang seperti yang aku bilang tadi, beda dikit ya pandangan orang ke aku, atau beda dikit mimik mukanya aku kok gini ya gitu. Jadi aku suka kepikiran. Atau kalau aku lagi dimarahin, bukan dimarahin ya, maksudnya ini kenapa nih, ini kenapa nih, ini kok nggak selesai, bla 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 segala macem kayak gitu. Mungkin ada pekerjaan seperti yang nggak beres atau melenceng dari yang seharusnya. Jadi kadang aku juga suka stres soal hal itu gitu. Cuma di sini aku juga dikasih advice, intinya itu boleh, nggak apa-apa kita kepikiran, tapi jangan berlarut-larut, karena itu nggak baik buat psikis kita sendiri, buat mental kita sendiri itu nggak bagus gitu. Jadi aku sekarang juga masih belajar untuk memanage gimana caranya biar nggak stres, biar nggak gampang stres gitu. Ya belajar tersenyum aja, ibarat kata orang, coba deh kamu bangun pagi-pagi, atau ketika kamu bangun pagi, kamu lihat jam, lagi jam berapa, terus kamu tersenyum bahagia, udah itu otomatis badan kamu, seluruh tubuh kamu itu bakal ngerespon gitu. Ngerespon dalam artian ketika kita tersenyum nih, pasti bawaannya badan itu rasa itu enteng banget gitu. Jadi kita kalau ketemu orang bawaannya pengen senyum, kita bahagia aja. Tapi kalau misalnya pagi-pagi kita bangunnya agak manyun gitu, pasti bawaan kita itu, badan kita tuh ngerasanya lemes banget gitu. Ya lemes banget, yang dikerjain males, ini segala macam males gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Terus juga ada pertanyaan berikutnya, apa motivasi kamu gitu. Kalau dibilang motivasi sih, setiap orang pasti punya motivasi ya. Tapi kalau aku pribadi, motivasinya dalam hal apa nih gitu kan. Cuma di sini mereka nggak terlalu ngejelasin motivasinya dalam hal apa. Cuma di dalam karir ataupun hidup aku lah, aku bicara secara general ya, atau secara karir deh aku bicaranya. Motivasi aku itu ya, aku nggak ingin membuat orang tua atau suami aku atau orang sekeliling aku tuh ribet gitu. Aku orangnya karena dari dulu tuh terbiasa mandiri gitu, jadi aku nggak mau ngerepotin, aku nggak mau nyusahin kalian semua gitu. Aku dalam diri aku tuh memang tertanam hal itu gitu. Jadi aku kadang kalau memang lagi kerja gini, alhamdulillah kan kerja di tempat baru gitu, aku memang punya motivasi yang kuat, gimana caranya agar aku bisa beradaptasi di lingkungan baru gitu, beradaptasi dengan pekerjaan baru aku gitu. Aku belajar, pernah sih ngerasa down kadang, ibaratnya pasti di pekerjaan atau dimanapun apapun itu pasti ada hal yang membuat kita itu ngerasa down. Tapi aku bisa, bukannya bisa sih, maksudnya aku masih belajar untuk mengatasi caranya itu, mengatasi down itu tuh gimana gitu. Nah cara aku itu ya kembali ke motivasi tadi. Motivasi aku buat kerja ini salah satunya aku nggak ingin merepotkan orang lain gitu. Aku nggak ingin merepotkan suami aku, nggak ingin merepotkan orang tua aku gitu. Aku memang ingin membahagiakan mereka gitu, terutama orang tua aku gitu. Jadi aku punya keinginan, aku
pengen suatu hari nanti ketika aku ada rezeki, aku pengen membawa orang tua aku itu naik haji gitu. Atau kalau seandainya nggak kecapai, karena kan kalau naik haji memang agak lama ya rentan waktunya ya, aku pengen bawa orang tua aku itu pergi umroh gitu. Aku punya keinginan buat itu. Jadi ketika aku ngerasa down, aku kembali termotivasi gitu, mengingat akan hal itu gitu. Oh, aku ingin jalan-jalan ke sini gitu, aku ingin pergi ke sini, aku ingin bisa membahagiakan orang-orang di sekitar aku, orang tua aku, mertua aku, yang pastinya suami aku juga gitu. Jadi aku kembali lagi termotivasi, aku ngerasa kayak kembali hidup lagi gitu setelah down. Itu kan ibarat kayak semangat kita kayak mati gitu kan. Jadi dengan aku tersenyum, terus aku ingat motivasi itu lagi, yang membuat aku termotivasi itu, aku mengingat hal itu lagi, ya udah aku kembali semangat lagi gitu. Walaupun sebenarnya jujur kadang kita ada perasaan pengen teriak rasanya, males bawaannya, capek bawaannya, nggak ingin melewati itu bawaannya, itu ada perasaan seperti itu ada gitu. Tapi aku kembali ini lagi, kembali on lagi mata ini gitu kan, mengingat ada orang-orang, ada suami, ada orang tua yang harus kita bahagiakan juga gitu. Karena kan untuk membahagiakan pasangan ataupun orang tua ini kan gak hanya dengan materi ya guys ya, tapi dengan kita bahagia, kita nyaman di tempat kerja, itu salah satu hal yang membuat mereka bahagia juga gitu. Tuh, maaf ya udah panjang lebar nih kayaknya. udah banyak banget yang aku bahas dari tadi. Kayaknya Pakur udah ketiduran deh guys, dia sambil pegang kamera, dianya udah ketiduran. Maklum ya, cuaca di luar juga lagi sendu, habis hujan. Terus kita lanjut lagi, ada beberapa pertanyaan lagi sih. Nah, kita pilih-pilih dulu ya. Apa ya nih? Lagi sekarang. Nih ada yang nanya nih, apa sih planning Pakor Makor ke depannya gitu. Dia nggak bilang detailnya gimana. Cuma kalau dari saya sendiri, aku pastinya ingin apa sih namanya, di pekerjaan aku sekarang, aku inginnya aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi seorang baik lagi. Karena kan kita membawa nama perusahaan ya, otomatis kita harus berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk perusahaan kita sendiri. Terus kalau untuk yang lainnya, aku pengen jalan-jalan ke luar negeri gitu, karena dari dulu memang aku tuh suka jalan-jalan gitu. Ditambah juga Pakor orangnya juga mau nemenin aku jalan-jalan gitu. Jadi kadang kita ada pikiran, kita harus wujudkan ini dan itu. Aku ya guys, aku punya catatan dari dulu itu, sejak saat SMK deh, sejak saat SMK aku selalu tulis. Jadi mungkin ini juga bisa buat kalian ya. Jadi kalian tulis 1001 keinginan, atau kalau misalnya kepanjangan 1000, kalian bisa bikin 101 keinginan. Jadi kalian bikin di kertas, kalian bikin satu-satu, kalian pengennya apa. Saya pengen punya rumah, saya pengen beli mobil Fortuner, atau saya pengen punya mobil mobil Ferrari, atau terserah deh mau pengen apa. Intinya setiap keinginan kalian itu kalian pikirkan, kalian renungkan, terus kalian catat di kertas, tulis tangan ya, sebaiknya jangan ketik, tulis tangan. Habis itu kalian tempel di dinding. Pokoknya semua keinginan kalian itu harus kalian tempel, kalian tulis dan kalian tempel di dinding gitu. Kalian tempel di dinding, kalau bisa di dinding kamar ya, tempel di dinding kamar. Habis itu kalian lihat tiap hari. Tentunya kita juga berusaha untuk mewujudkannya gitu. Misalnya nih kayak kita
pengen jalan-jalan ke Bali gitu. Caranya pasti kan harus ngumpulin duit dulu nih, kerja kumpulin duit, habis itu baru deh jalan-jalan ke Bali gitu. Emang setiap keinginan itu kan harus dibarengi dengan usaha dan doa juga gitu. Tapi yakin dan percaya aja deh, pokoknya semua itu akan terwujud gitu. Percaya nggak percaya guys, aku udah ngalamin gitu. Dan itu baru satu hal lagi. Yang kedua, kalian itu pernah dengar nggak sih perkataan itu adalah doa gitu. Kalau aku sih percaya ya, karena jujur memang ketika aku SMK, aku lagi misalnya nih ada planning buat magang ke luar negeri gitu. Jadi dulu tuh aku pengen magangnya sebenarnya waktu SMK aku pengen magang sekolah itu ke Malaysia dulunya. Aku pengen magang ke Malaysia, tapi saat itu MOU antara sekolah dengan pihak Malaysia itu masih belum jelas banget, belum apa namanya, belum gimana gitu, pokoknya belum kuat deh landasan buat MOU-nya gitu. Jadi akhirnya di cancel gitu keberangkatan kita buat ke Malaysia. Nah jadi akhirnya aku magangnya di Padang, di PT Semen Padang. Saat itu kan aku jurusannya marketing ya. Nah kita magang di PT Semen Padang di departemen pemasaran, magang di sana. Dan aku selalu bilang kayak gini nih, jadi ketika ada orang nanya mau kemana Fa? Batam. Mau kemana Fa? Ke Batam. Jadi selama ini, maksudnya selama di sana aku sering bilang kemana? Ke Batam, kemana? Ke Batam. Jadi beneran loh, ini sumpah demi Allah ini beneran banget. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin inilah takdir, ini baru takdir ya, ini kayaknya bukan sebuah usaha deh, tapi ini memang takdir dari Allah. Jadi dari departemen pemasaran aku di Semen Padang ini, mereka ada family gathering, mau ngadain family gathering gitu. Nah mereka itu mau ngadain ke Singapura, jadi otomatis kan kalau mau ke Singapura kan harus ke Batam dulu nih, Batam terus baru Singapura gitu. Dan alhamdulillahnya karena aku berdua saat itu sama teman, dan aku sama teman aku, kita orangnya memang pekerja keras ya, kita memang rajin, pokoknya semua orang di sana itu nyaman sama kita. Jadi karena saking nyamannya dan kita juga pinter-pinter sama mereka ngajakin kita buat ke Singapura gitu, ngajakin kita ke Singapura, otomatis ke Batam dong duluan. Jadi kita ke Batam duluan baru kan ke Singapura. Itu alhamdulillah suatu hal mukjizat banget buat aku. Karena kenapa, waktu awalnya aku kan pengen magang di Malaysia, tapi Allah kasih aku jalan-jalan, hanya buat jalan-jalan menikmati keindahan aja ke Singapura gitu. Terus suatu hal yang di luar pikiran aku sebelumnya gitu, karena aku dulu mikirnya aku pengen ke Malaysia buat magang, terus kan buat kerja, tapi Allah kasih kita itu kebahagiaan yang lain, yaitu hanya sekedar buat jalan-jalan gitu. Di sana aku mikirnya gini, Allah itu gak akan ngasih, Allah itu tidak memberikan apa yang kita butuh, apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi alhamdulillah banget, kayak ya Allah nih bener gak sih gitu. Awalnya mikirnya kayak gitu. Jadi ngerasa excited aja, Allah kasih kesempatan itu buat aku sama teman aku juga gitu. Ya di situ kita bikin paspor bareng-bareng. Tapi itu ada kendalanya memang. Bikin paspor itu kan butuh jaringan ya guys ya. Jadi saat itu aku bikin paspor ini di Bukit Tinggi, karena kan memang aku domisil saat itu kan alamatnya di Bukit Tinggi. Aku nggak kepikiran buat di Padang gitu, karena jaringan bermasalah. Ada sedikit keterlambatan untuk paspor ini bisa dicetak, bisa naik cetak gitu. Terus sempat diiniin sama senior aku atau karyawan yang kerja di sana, ntar kalau paspornya nggak selesai, kalian nggak jadi ke Singapura,
nyampe di Batam doang, dia bilang kayak gitu, dia takut-takutin kita kayak gitu. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak, paspornya jadi 3 hari sebelum keberangkatan gitu, alhamdulillah. Bayangin deh guys, aku bikin paspor itu pulang dari Semen Padang, pulang kerja, pulang magang dari sana itu pukul 5. Aku berdua sama teman aku pukul 5 pulang dari Padang, naik travel, kita udah nyampe rumah itu jam 10, jam 11 malam, karena memang saat itu kalau udah malam agak susah nyari kendaraan atau nyari transportasi gitu. Nah tapi itulah singkat cerita kenapa aku bilang perkataan itu adalah doa. Nah jadi buat kalian jangan asal berucap ya, nggak apa-apa ngomong yang mau ke Singapura, mau ke Hong Kong, mau ke Korea, terserah. Yang penting yang diomongin yang baik-baik aja gitu. Terus ya itu, kalian tulis satu-satu, yakin dan percaya deh, apa sih, keinginan kalian itu satu persatu akan terwujud gitu. Aku sih selalu percaya akan hal itu. Dan setiap keinginan kalian yang udah terwujud, kalian silang atau kalian checklist deh, checklist satu persatu mana yang udah, dan buat yang belum ya udah kalian wujudin lagi gitu. Aku sih punya planning. Kemarin ini kan kita sempat honeymoon, tapi honeymoonnya itu kita baru deket-deket sini aja. Kemarin kan ke Bukit Tinggi. COVID. Iya, karena corona. Sebenarnya kan kita udah mana? Kapdokia. Kapadocia. Oh, Kapadocia. Kita sebenarnya dari dulu udah punya planning mau honeymoon. Ada uang, insya Allah kita mau honeymoonnya ke Bali. Kemarin udah sempat mau ke Bali, cuma karena berhubung pandemi COVID-19 ini kita cancel gitu. Karena kenapa? Di Bali tuh saat itu masih tinggi ya tingkat COVID-nya gitu. Jadi kita pending dulu daripada nanti kita kesana membawa penyakit atau nanti ditularkan atau segala macamnya, kan kita nggak mau. Nanti nggak mungkin kan kita niatnya mau happy tapi ujung-ujungnya kita kena sakit gitu. Ya udah kita pending dulu. Terus kita juga punya planning buat pergi ke ke Turki. Wih, keren banget tau gak sih kalian? Kalian juga pasti ngeliat Eropa lah pokoknya. buat apa sih, naik balon udara Kapadocia gitu kan. Tempat itu keren banget sih menurut aku. Intinya sih aku pengen jalan-jalan ke luar negeri ya. Dari dulu aku memang suka jalan-jalan itu ke luar negeri. Bukannya aku nggak cinta Indonesia, karena untuk kalau pergi ke luar negeri itu dulu kan ada banyak promonya nih. Jadi aku dari zaman aku masih sendiri, aku udah suka jalan-jalan. Aku udah ke Singapura, aku udah ke Malaysia juga gitu. Nah jadi aku pengen ke luar negeri lain, ke tempat lain lagi gitu. Ya suka aja gitu ngelihat keindahannya. Kemarin ini sempat mau ke Bali kan sama teman-teman sebelum nikah sama Pakor. Cuma karena pandemik lagi, terpaksa tiketnya di cancel gitu. Padahal udah dibeli, jadi ya terpaksa di refund. Meskipun di refundnya nggak 100%. Tapi itu sih. Terus selain itu kita juga udah punya planning untuk ini apa sih namanya? Punya planning apa sih Pak? Ngetrip bareng ya, ke Jogja. Kita juga pengen ke Jogja karena di Jogja itu kan juga tempatnya bagus, budayanya itu masih kental gitu. Apa? Ini Pakor kok ngomongnya kejar buat kesana dulu gitu. Beda sama Pakor. Kalau Pakor sendiri kan dia memang udah keliling Indonesia gitu, karena dia memang dulunya kan auditor, jadi udah ke Papua, udah ke Lombok, udah ke Bali, udah ke Jogja, ke semuanya deh pokoknya, dari Sabang sampai Merauke itu dia udah laluin gitu. Aku aja yang belum. Tapi jujur aku pengen sih ke aku pengen ke Papua, pengen ke Lombok, ke Bali. Aku juga pengen kok keliling Indonesia, karena kan memang Indonesia negara kita ini kan memang kaya akan tempat pariwisata, memang keren banget gitu. Jadi
Aku juga pengen, cuma kan untuk saat ini karena masih pandemi ya harus depending dulu. Ya, mungkin next time kalian doain aja. Kita juga bisa pergi jalan-jalan. Mungkin kalian juga nanti mau jalan-jalan ke tempat yang kalian suka. Nanti kita sharing aja, berbagi gitu. Mungkin dari aku sih itu ya, pengalaman dan cerita Pakor Makor hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ambil hikmahnya aja, ambil baiknya aja, dan semoga bisa menginspirasi buat kalian semua. Intinya kita bukan pasangan yang romantis juga segala macamnya, cuma kita saling mengisi aja. Kita punya visi dan misi yang sama, kita harus jalan bersama untuk mewujudkan impian kita. Dari aku cukup segitu aja. Terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin cerita kita pada hari ini. Dadah. Oke, see you.